Pusing-pusing. Ada yang baru datang, terus 1 minggu pemberitaan itu saja. Pusing. Kacau. Wih, videonya juga viral. Negara demokrasi baru panik kalau ada yang kayak gini nih. Tapi kemarin 4 mahasiswa di DO di Ternate gara-gara demo membela Papua di DO. Negara demokrasi keren sekali ya. Apanya yang keren, Mat? Ada orang, astagfirullah. Ada 2. Oh, ada Pak Hasan juga. Astaga, Pak Hasan. Pak, saya dulu punya poster Pak Hasan di kamar. Ditempel ibu saya, iya. Serius? Iya, serius. Menteri-menteri itu ditempel dulu. Buat ngafalin ya? Buat ngafalin. Makanya saya punya posternya dulu, Pak. Oh, gitu poster yang sendiri, bukan yang rame-rame, yang satu-satu. Iya. Jadi ngomongin apa sih demokrasi? Gak jadi, Kak. Gak jadi. Kenapa? Enggak. Ngomongnya agak lebih dekat loh, biar Pak Hasan bisa dengar, bisa komentar, boleh ikutan komentar. Masa yang pusing Mamat sendirian ya Pak Hasan ya? Hak demokrasi. Wah, mantap nih. Coba Saya Mat, senang kenapa pusing kenapa? Ngomongin yang baru pulang lah, Iya, yang kan kemarin ada yang baru pulang, baru tangkap tiba-tiba lah. kita ribut-ribut soal demokrasi, kebebasan berpendapat, yang mana yang harus ditangkap, yang mana yang enggak. Kalau kemarin-kemarin perasaan waktu masih jauh nih, tenang-tenang saja nih gitu. Aparat juga tenang, pemerintah juga tenang. Terus kenapa ujung-ujungnya jadi kamu mengeluhkan soal demokrasi di Indonesia? Ini kan soal demokrasi, kebebasan berpendapat tadi yang saya bilang 4 mahasiswa di Ternate di DO karena demo membela Papua. Ini kan hak dia berdemokrasi tapi malah di DO. Untung saya mau wisuda besok. Kalau enggak DO juga. Untung udah lulus ya. Untung udah yudisium kemarin Iya. tanggal 5. Ya, tapi ini menarik kan Pak, karena kita kan mau menjelang ada forum internasional nih, ada Bali Democracy Forum 10 Desember kalau nggak salah ya Pak Hasan ya. Artinya kan sebenarnya nih harus patutnya kalau Indonesia mengundang negara-negara lain dalam sesuatu forum internasional ngomongin demokrasi, pasti kan bercerminnya ke dalam negeri dulu nih gitu. Ya. Kita mau ngomong kitanya gimana kondisinya gitu. Ya, dulu ketika pada tahun 2008 saya menggagas pendirian Bali Demokrasi Forum, pertama pikirannya adalah memancarkan nilai-nilai demokrasi ke dunia luar, khususnya kawasan Asia Pasifik. Karena pada tahun 2008, berarti 10 tahun setelah reformasi, kita itu dinilai oleh dunia bahwa kita berhasil mentransformasi negara kita dari sistem yang otoriter menjadi demokrasi. Dan kita buktikan sepanjang 10 tahun itu demokrasi sudah cukup berakar di masyarakat kita, di negara kita, dan dalam praktek juga kita berhasil menyelenggarakan pemilu pertama kali di era reformasi tahun 99. Presiden Habibie itu mempunyai hanya 6 bulan untuk menyiapkan segala sesuatunya. Pemilihan yang diikuti waktu sekitar 135 juta. Tidak mudah, tapi dia aman, damai, dan demokratis. Waktu awal kita pemilu dulu banyak pengamat asing datang berbondong-bondong. Agak tidak percaya, bisakah Indonesia yang latar belakang 32 tahun pemerintah otoriter. Tahun 2004 kan pemilu kita undang, sini kalau anda amati. Umumnya udah nggak ada yang mau. Kecuali waktu itu 2005 di Aceh, karena Aceh masih transisi. Tapi umumnya sudah tidak ada keraguan, bahkan mereka sudahlah Indonesia sudah mampu melakukan sendiri. Tapi juga saya ingin sebut bahwa pada 2009, 2010 itu berbagai survei menunjukkan bahwa antara 72 sampai 82% rakyat kita itu percaya pada demokrasi. Hanya 5% waktu itu ya. Yang masih merindukan sistem orde baru, yang otoriter dan sebagainya, yang disiplin. Karena itu saya yakin sekali dengan kemajuan demokrasi, berdemokrasi kita dalam negeri, sistem nilai demokrasi yang juga oleh rakyat dianggap tinggi, dinilai tinggi, kita bisa pancarkan keluar. Kita bisa proyeksikan keluar, karena diplomasi kan bukan hanya mengamankan kepentingan nasional kita, politik, ekonomi, sosial, budaya, tapi juga memancarkan sistem nilai. Dan dulu waktu awal saya undang untuk memperkenalkan gagasan ini, ada kawan-kawan dari media, dari NGO, mereka agak
agak sinis dikit kita. Pak Hasan paling meluncurkan saja, sudah itu berhenti. Banyak waktu itu event yang diluncurkan nggak ada kelanjutannya. Saya bilang no, itu bukan cara kerja saya. Karena lahan di kawasan Asia Pasifik itu subur untuk ditanami demokrasi, benih-benih demokrasi. Walaupun sampai sekarang belum 100% ya. Oh iya, ya. Karena dari 56 negara di Asia Pasifik, sepertiga yang demokrasi, sepertiga yang separuh demokrasi. Ya ada pemilihan tapi otoriter, sepertiga lagi yang memang otoriter. Jadi kita nggak perlu bicara demokrasi di Eropa karena semua ada demokrasi. Tapi di lingkungan kawasan kita ini masih gersang. Tapi kalau itu tolak ukurnya adalah pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, oke lah kita bisa mengatakan Indonesia demokrasinya sungguh oke ya, karena yang terakhir aja pemilihan presiden sangat demokratis Pak. Karena yang kalah mau jadi menteri itu demokratis sekali, bagus sekali itu. Itu prinsip mengakomodasi. Iya, mengakomodasi, entah akomodasi atau bagi-bagi kursi nggak tahu lah udah. Tapi Pak, tapi kalau kita lihat dari demokrasi tidak hanya itu kan. Ya Pak. betul. Ada banyak pelanggaran itu yang sering terjadi. disebut demokrasi prosedural. Iya. Tapi secara substansi sebetulnya tantangan terbesar bagi semua demokrasi di dunia, bagaimana dengan sistem demokrasi yang dianut dia bisa mensejahterakan rakyat. Kata akhirnya itu. Untuk rakyat. Untuk rakyat. Karena demokrasi, bahasa Amerikanya government by the people, of the people, for the people. Sejauh mana demokrasi mensejahterakan rakyat dari sisi ekonomi, tapi juga memberikan hak keleluasan pada rakyat untuk hak asasinya dihormati, kebebasannya dihormati. Nitya tertarik dengan tadi Pak Hasan bilang memproyeksikan. Artinya kan sebenarnya Indonesia tidak sendirian mengalami hal-hal yang tadi misalnya tantangan-tantangan dalam berdemokrasi yang ancaman hanya prosedural dan lain-lain. Itulah sebabnya kenapa kita mengundang negara-negara lain untuk berdiskusi how can we get through this gitu kan together. Jadi karena itu dengan Bali Demokrasi Forum dimaksud sebagai forum dialog antar negara, pemerintah dalam hal ini, untuk berbagi pengalaman dan tradisi yang baik dalam berdemokrasi. Jadi, tapi bukan hanya kita berbagi pengalaman, tapi kita juga bisa menimba dari pengalaman negara lain. Jadi timbal balik. Jadi tidak di negara lain mereka lebih dulu mencapai kemajuan. Bisa jadi, ya bisa jadi. Jadi ya dengan dialog itulah kita saling belajar sebetulnya. Jadi kita menampilkan diri bukan dengan penuh kesombongan. Kita ini juga negara yang relatif muda. Dan memang dalam demokrasi tidak ada bentuk demokrasi yang final. Bahasa Jawanya, democracy is a work in progress. Yang selalu disempurnakan setiap waktu. Bedanya tahun ini apa Pak? Kalau Nitya ingat, karena tahun lalu Nitya juga datang, ini kan juga mengangkat bagaimana porsi para menteri luar negeri perempuan waktu itu kan. Banyak para pemimpin perempuan yang kemudian di-highlight, dianggap sebagai satu elemen penting dalam proses demokrasi. Tahun ini apa yang? Memang dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan lingkungan nasional, lingkungan dunia, kita memilihkan topik-topik yang relevan. Jadi tidak sama setiap tahun. Tahun ini COVID pasti menjadi satu isu yang semua negara prihatin. Global. Karena itu temanya lebih pada COVID-19 and democracy. Menarik kan? COVID-19 and democracy. Karena memang terakhir juga banyak perdebatan di media di dunia bahwa misalnya kemampuan negara memitigasi, menangani COVID itu seperti dibedakan negara-negara yang otoriter yang lebih mampu. China pasti, kemudian Singapura, Vietnam. Sebaliknya negara demokrasi bahkan sebesar Amerika kedodoran. Sekarang paling besar penderita COVID-nya. Tapi ada yang mencontohkan juga, ada negara demokrasi yang berhasil baik, Taiwan. Kemudian walaupun dia bukan negara, tapi juga Korea Selatan, Selandia Baru, Australia, banyak negara lain yang memang faktornya bukan karena negara itu suatu negara itu otoriter atau demokrasi, tapi akan sangat tergantung pada satu pemerintahan yang efektif. Oke. Kemudian juga rakyat yang taat.
pada dan percaya, trust pada pemerintah. Mamat udah ini aja kalau dibilang pemerintah rakyat yang taat dan percaya kepada pemerintah, Mamat langsung Taat bisa jadi, percaya belum tentu. Mat, tapi gini, gimana Nitya sama Pasan mau percaya sama Mamat kalau cuma kamu yang ngasih minum buat dirimu sendiri, kita berdua nggak dikasih. Ya, lupa ya Gimana ada tamu coba? Iya, ini contoh bahwa ini bukan budaya demokrasi. Nih. Bukan, Masih harus tidak. sama. Harus sama. Mohon maaf. Saya Boleh ya, Mat? Demokrasi dalam praktek. Betul. Betul, jadi nggak Ini cuma prosedural tadi. Contoh saja ya penonton. Jadi pada kesempatan kita berdialog, memang tema-tema utamanya bagaimana sih kita bisa saling belajar terbaik, menyeimbangkan antara pemajuan demokrasi dan juga tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat misalnya. Nah, Mak, bukti. Kalau Demokrasi. itu tuh butuh bukti bukan janji ya Pak Hasan ya? Iya dong. Terima kasih loh, Mat. Silakan Pak. Terima kasih. Di sini aja ambil sendiri. Tuh Pak, suka gitu Hebat tuh. ini. Jahil emang. Amat ini. Silakan Kopi loh, Pak. spesial Pak. Tapi kan Nitya udah bawain kursi tadi udah digeser. Soalnya Nitya mengundang satu orang lagi, boleh ya? Supaya obrolannya makin seru. Kata Pak Hasan tadi seru juga ya kita Iya ngomongin dong. ini ya gitu. Ada. Ada satu lagi, kayaknya sih udah nyampe ya. Pak Teguh Faizasyah nih, mana nih? Katanya udah nyampe. Biasanya Nitya cuma video call. Oh iya, coba. Sekarang bisa datang. Nah, ini Oh, dia ini. Pak Faiz. Aduh, terima kasih banyak. Akhirnya datang juga ya. Nyamperin Wah. Nitya dan Mamat nih. Silakan Pak. Saatnya untuk Ayo, Pak. tea time. Oh enggak ya. Coffee time gitu ya. Monggo lah silakan Pak Faiz. Oke, Kita terima kasih. karena kebutuhan informasi, jadi kita boleh untuk membuka, Lepas masker. tapi nanti Oke. setelah ini kita pakai lagi Yap. sesuai dengan Terima protokol kasih. kesehatan. Betul. Saya senang banget ini Pak, jauh banget sama dia. Saya baru mau bilang. Biasanya kan sebelahan gini. Iya. Iya. Mamat ini suka protes sama saya gitu. Katanya sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Iya, betul Oh, sekali. Negara demokrasi. Emang suka diada-adain, Pak. Kalau Mamat nih kalau gini. Tapi tadi kita ngomongin soal Bali Democracy Yeah. Forum, Pak Faiz. Ini kan it's a very good thing. Kalau Pak Hasan bilang tadi it is a good thing gitu. Yes, Tidak hanya untuk yes. kita tapi juga kita bagaimana melihat keadaan negara-negara lain. 56 kalau tidak salah yang tahun ini berpartisipasi ya, Pak ya. Kita harapkan sebenarnya karena kita menggunakan format hybrid ya, sebagian hadir di tempat, sebagian lagi mengikuti melalui Karena pandemi. pandemi, betul, karena pandemi. Jadi kita siapkan space untuk 50 yang hadir di tempat, namun yang lainnya bisa mengikuti melalui Zoom. Oh, oke. Tapi pernah satu yang tertinggi, negara-negara yang hadir di BDF itu mencapai 106. Ya. Oh wow, tahun Jadi berapa? bukan hanya 56 katakanlah negara di kawasan Asia Pasifik, tapi dari seluruh kawasan. Betul. Jadi memang BDF menjadi global premier forum of dialogue on democracy. Apa daya tariknya waktu sampai lebih banyak negara-negara yang ekspektasinya yang diundang? Iya, apa gitu? karena untuk mau sekalian liburan aja karena di Bali gitu. Sebenarnya Salah satu. Salah satunya. Atau tebakan itu ya, jangan-jangan karena ini adalah isu global bahwa semua kemudian sedang mempertanyakan seberapa baik sistem demokrasi ini kembali lagi tadi berguna atau bermanfaat untuk masyarakat. betul, kalau tadi betul, Pak Hasan sempat menyinggung ya, forum ini memberi kesempatan untuk berbagi pengalaman berdemokrasi. Dari tahun ke tahun berarti dengan tingkat partisipasi, kita berhasil membuktikan bahwa forum ini forum yang efektif. Semakin banyak negara yang justru minta diundang. Minta diundang sebagai observer, sebagai pengamat. Dengan demikian efektivitas forum ini semakin bisa dirasakan. Justru kemudian kita memperluas segmen partisipan kepada pelaku bisnis, pelaku sosial media dan civil society, dan juga pelaku student conference kita adakan tahun lalu. Artinya lingkup kesertaannya diperluas untuk kita bisa merangkul sebanyak mungkin stakeholders dalam diskusi mengenai demokrasi. Tapi belum menjawab pertanyaan itu ya tadi, Kenapa? apa jangan-jangan karena isu globalnya saat ini orang-orang mempertanyakan mengenai sistem demokrasinya tadi Pak. Karena banyak yang mulai tidak percaya atau tidak puas mungkin, meragukan bukan kemampuan tidak percaya. demokrasi. Satu, ada absen kepemimpinan dalam pemajuan demokrasi. Negara-negara demokrasi yang tua, ekonominya maju, seperti Eropa, sekarang punya persoalan-persoalan di dalam
negeri mereka dengan tumbuhnya apa yang disebut sebagai nasionalisme sempit yang serba anti segalanya, anti asing, anti Islam, anti migrants. Amerika yang kita tahu juga Berubah. yang mengalami persoalan besar dalam demokrasi mereka, termasuk misalnya orang tidak membayangkan bahwa banyak warga Amerika yang tidak terdaftar untuk menjadi pemilu, ikut pemilu. Kita boleh bangga karena partisipasi pada pemilu kita, terutama pemilihan presiden, kepala daerah itu tinggi, bisa sampai 82%. Jadi kawan-kawan saya yang Amerika, selalu mereka kan sering disebut sebagai negara demokrasi terbesar kedua di dunia setelah India. Tapi mereka bisik-bisik, actually yang kedua itu Indonesia. Karena partisipasi rakyatnya dalam pemilu itu hanya 40%. Democracy system bukannya flawless tadi ya, Pak Ya, Hasan dan bilang gitu. tidak ada model yang seragam juga. Jadi ini kesempatan untuk sering belajar sebenarnya, melihat kira-kira contoh terbaik apa yang bisa diterapkan. Dengan Bali Demokrasi Forum memasuki tahun ke-13, artinya ini salah satu premier forum seperti Pak Hasan sebutkan bagi negara-negara untuk datang mendiskusikan tema-tema demokrasi. Jadi tema tahun ini kan sudah disebutkan tadi antara demokrasi dan pandemik yang terjadi, yang menimpa negara-negara di dunia saat sekarang. Relevannya gimana sih Pak? Apa sih maksudnya kita memberikan bayangan? Tentu kan nanti detailnya ketika sudah mulai ya. Tapi paling tidak kira-kira apa sebenarnya ya konteksnya dengan pandemi? Apa yang mau dibahas dengan negara-negara se-Asia Pasifik ini? Kita sebenarnya mencoba mengangkat 3 tema besar ya, mengenai recovery, resilience, dan satu lagi kapasitas negara-negara untuk merespon pandemi ini. 3 isu ini terus kita angkat baik di ketiga pilar BDF yang saya sebutkan tadi, civil society dan media, bisnis dan student, dan juga governments. Artinya bagaimana kita bisa mendiskusikan isu demokrasi, pandemi dalam 3 aspek tadi. Jadi betul-betul diarahkan sehingga saat nanti kita bertemu di Bali, sudah muncul rekomendasi-rekomendasi yang akan dipertajam kembali oleh para peserta yang hadir di tempat. Rekomendasi yang diberikan untuk negara-negara hadir gitu. Ya. Tapi ini kan sudah ke-13 nih, BDF. Nah, maksud saya dari yang pertama sampai ke-12 apa sih yang konkret, yang contoh konkret hal yang dihasilkan dari BDF ini untuk demokrasi di Indonesia sendiri gitu. Oke. Dari sisi forum, BDF itu forum dialog tentang demokrasi. Bahwa pada akhir persidangan akan dikeluarkan statement yang memuat kira-kira kecenderungan umum yang diterima oleh negara-negara peserta apa. Jadi, tapi dalam hal kerjaan nyata memajukan demokrasi itu bisa dalam tindak lanjutnya oleh pemerintah bahkan oleh civil society. Misalnya pada tahun 2008 juga saya membentuk di Bali Institute of Peace and Democracy. Dia dulu ya boleh dikatakan sebagai implementing agency untuk melakukan langkah kerjasama nyata dari kesepakatan-kesepakatan atau tema-tema yang dibicarakan. Misalnya menyambut Myanmar yang tahun 2010 memutuskan negara terbuka dan demokratis. Itu serba belajar masih. Bagaimana mereka mengatur dalam undang-undang persnya tentang kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers, itu kita mengirim senior media kita untuk ikut membantu merancang. Oke, mempermudah transisinya Pak, tidak ya? Ya, dan mereka sebagai negara yang 50 tahun terisolir nggak tahu itu apa kemerdekaan pers. Pak Bambang Harimurti dan beberapa tim dari media berangkat ke sana. Kita membantu. Pemilu, apa gampang negara yang 50 tahun nggak pernah bikin pemilu, mengatur rakyatnya yang 62 juta, paling ke separohnya yang ikut pemilu. Satu sistem, kita mengirim pakar-pakar kita dari KPU, dari universitas untuk bantu mereka. Juga hal yang sama dengan Mesir, dengan Tunisia ketika mereka mengalami Arab Spring. Jadi itu konkretnya yang kita lakukan. Bisa dilanjutkan kalau tahun lalu itu juga dalam wujud rekomendasi ya berarti ya? Rekomendasi yang kemudian bisa diteruskan kepada kementerian atau juga kepada LSM dan lain-lain. Berarti konteksnya kalau untuk COVID-19 ini kan sesuatu yang dihadapi global gitu ya. Semua negara bisa dibilang nggak ada yang siap ya Pak Faiz ya. Nggak ada yang siap menghadapi ini gitu. Bahkan untuk yang lebih dulu menghadapi ini saja, Tiongkok mereka tuh tetap menghadapi gelombang ketiga dan seterusnya gitu. Jadi
apakah ini juga akan dibahas secara mendetail nanti untuk bagaimana civil society bisa berbuat sesuatu dalam forum ini, Pak Faiz? Betul, memang ini adalah satu fenomena yang tidak pernah bisa dibayangkan sebelumnya ya. Dampaknya mengglobal, tidak satu negara pun yang terbebaskan dari COVID-19. Dan tantangannya beragam dari sisi pemerintahan sampai ke bagaimana operasionalisasi ekonomi di level rakyat mungkin. Kita bisa saling belajar terbaik, menyeimbangkan antara pemajuan demokrasi dan juga tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat misalnya. Dengan demikian kita memberi atensi terhadap pemikiran-pemikiran yang muncul dari masyarakat yang memajukan ekonomi kecil dan lain-lain. Bagaimana mereka menghadapi tantangan COVID ini dan bisa tetap survive misalnya. Jadi dengan demikian kita bertukar pengalaman tanpa kita mengenyampingkan ya bahwa demokrasi ini saat sekarang memang memberikan pembatasan-pembatasan karena memang itu diperlukan. Mereka tidak bisa berkumpul karena kekhawatiran penyakit dan lain-lain, tapi itu memang satu hal yang harus dilakukan. Tidak berarti efektif atau enggak gitu. Kalau tadi ngobrol sama Pak Hasan, banyak orang yang berpikir negara-negara yang otoriter, lebih otoriter, mereka yang lebih berhasil ya. Ya, memiliki kesan bahwa berhasil menangani paling tidak untuk itu kesan ya. Tapi bukan berarti tidak ada negara yang menerapkan pendekatan juga berhasil dengan sistem politik yang lebih terbuka ya. Banyak juga contoh-contoh yang bisa kita majukan. Artinya semua negara mencobakan terapinya masing-masing menghadapi COVID ini. Sistem politik apapun, dan dari situlah kita bisa belajar bagaimana saling memberikan solusi terbaik mungkin. Termasuk memberikan kopi untuk Pak Faiz. Betul. Gantian giliran saya, karena saya ngundang Pak Faiz ya. Pak Faiz mau kopi apa? Habis ini kita lanjut ngobrolnya lebih panas sepanas kopi yang akan disajikan. Saya senang kalau wanita punya inisiatif begitu. Kan demokrasi, jadi harus setara. Selain kita menghadapi pandemi COVID-19, kita juga menghadapi yang namanya infodemic. Karena penyebaran informasi yang luas, apalagi sekarang kita banyak menggunakan social media, di sanalah juga peran generasi muda, gimana caranya kita bisa filter informasi. Ini dia untuk Pak Faiz. Kasih. Dan ini makanannya untuk Pak Hasan sama Pak Faiz aja. Karena kalau bagiannya Nitya, Mamat yang ambilin dong, Mat. Bilang dong dari tadi, gak usah udah di sini baru bilang. Mogo silahkan loh. Kalau di sini semuanya harus beneran dimakan dan diminum ya Pak ya. Bapak-bapak, kita di sini tidak ada yang ditutup-tutupi pokoknya. Semuanya bukan gimmick. Ini adalah sajian sesungguhnya gitu. Mau silakan. Ngopi di Kompas TV itu. Iya dong. Makanannya kopinya beneran. Beneran. Yang jangan dimakan cuma ini sama ini Pak. Ini nggak boleh. Hoax. Itu nggak boleh. Beneran nggak boleh. Ngomongin soal tadi keterlibatan tidak hanya media, tidak hanya keterlibatan civil society aja, tapi yang Nitya tertarik sebenarnya keterlibatan generasi muda ya dalam konteks ini pelajar, milenial. mahasiswa Ada gitu. juga di sini. BDF. Ada. Mungkin Mamat mau coba telepon, katanya kamu punya teman. Iya saya punya sih, katanya di Bali tapi saya nggak tahu ikut BDF apa. Ya coba dicek dulu. Halo, selamat malam kakak. Halo. Nah kan. Salam dari Bali. Wih, dari Bali. Dikenalin dulu dong, Mat. Nah, ini Kamia namanya. Oh, namanya Mbak Mia. Mbak Mia, hai. Mbak Mia, dari Halo, Mudi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mbak Mia di Bali jangan-jangan lagi persiapan untuk ikut ini ya, BDF ya? Ya, mudah-mudahan nanti Desember diajak lagi generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam BDF yang Desember. Kemarin saya berpartisipasi untuk yang Oktober saat Bali Democracy Students Conference. Oh, yang rangkaiannya berarti ya? Oh, nice. Berarti karena kita lagi ngomongin sebenarnya kan kalau kita ngomongin sistem demokrasi yang harus dilibatkan saat ini kan sebenarnya adalah anak muda ya. Iya. Kalau Mbak Mia sendiri merasa bagaimana nih keterlibatannya di BDF, di Bali Democracy Forum sendiri untuk anak-anak muda seperti apa? Oke, sebenarnya saya senang sekali dilibatkan untuk menjadi salah satu pembicara dalam Bali Democracy Student Conference yang kemarin. Dan saya berkesempatan untuk ketemu dengan generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia dan juga dari beberapa negara lain.
Jadi kami saling bertukar pendapat, terus kami saling dengerin juga gimana sih demokrasi di negara-negara lain dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kami juga sharing tentang bagaimana kami mengikuti pembelajaran digital saat ini, perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Jadi kami bisa saling bertukar perspektif. Jadi kami saling dapat ilmu baru, kemudian bisa dialog, bisa diskusi, jadi sangat menyenangkan. Apa yang didapat Mbak Mia sejauh ini? Dari yang sudah kami bahas saat Bali Democracy Student Conference kemarin, yang kami tekankan adalah pertama pentingnya kolaborasi antar generasi muda, kemudian dengan pemerintahan, karena itu kan bagian penting dari demokrasi juga. Demokrasi adalah tentang partisipasi publik. Demokrasi adalah bagaimana publik juga paham apa nih yang sebenarnya terjadi dan apa yang bisa dilakukan oleh publik. Apa yang menurut kami nih, oh ternyata menarik nih dari negara ini nih, ada twist-twist gitulah, apa nih soal demokrasi di negara mereka. Yang paling membuat mengejutkan kami ya bahwa ternyata negara ini semaju ini, sedemokratis ini gitu. Yang kemarin dari hasil dialog kami adalah yang pertama bagaimana inisiatif-inisiatif dari orang-orang di berbagai negara. Dalam pandemi COVID kan banyak adjustment yang harus kita lakukan ya. Oh banyak sekali. Jadi di sana, ya betul sekali. Jadi kami di sana belajar dan saling tahu bahwa di satu negara misalnya mereka punya inovasi anak mudanya. Mereka membantu masyarakat, mereka membantu lingkungan sekitarnya aja dengan cara apa. Kemudian ada juga cerita dari negara lain tentang bagaimana mereka bisa membuat webinar yang menarik, kemudian tetap mempertahankan proses pembelajaran dengan baik walaupun dengan keterbatasan dan walaupun dengan adjustment yang ada. Jadi suaranya anak muda tetap didengar, Pak Hasan. Ini penting dong ya, Ya, kalau kita sangat ngomong soal penting. demokrasi yang kemudian terus berkembang, menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Kita kan nggak bisa ngebandingin demokrasi ketika tahun 90-an dulu dengan sekarang. Tantangannya jelas beda. Ya. Anak-anak muda lebih kritis. Betul. Jadi bagaimana kalau kita ekspektasinya Pak Hasan sendiri melihat keterlibatan Kata anak muda bagaimana? kunci dari demokrasi sebetulnya dialog. Betul yang dikatakan tadi bahwa stakeholders dari yang generasi tua, generasi yang kurang tua, dan yang milenial itu Milenial dan milenium ya Pak? perlu dialog. Satu, karena itu kalau kita lihat sila keempat dari Pancasila, permusyawaratan perwakilan. Musyawarah itu dialog. Tapi kata hikmat kebijaksanaan, di situ dialog yang dengan reasoning, dengan nalar. Dengan nalar. Jadi bukan sekedar parley bicara, tapi parley hak berbicara yang disertai konsep, gagasan, reasons. Itu yang mungkin kita masih kurang. Jadi karena itulah pilar-pilar di BDF, ya memang itu pada dasarnya forum antar negara. Tapi di bawah itu juga ada forum media, forum civil society. Kita gabungkan menjadi Bali Civil Society and Media Forum. Dan ada forum para students sejak beberapa tahun terakhir. Jadi kita sertakan untuk mereka juga punya pendapat yang untuk berhak didengar gitu. Karena itu dalam proses di BDF, paling nggak menjelang berapa tahun terakhir ini, mereka punya forum diskusi sendiri tadi secara paralel, tapi mereka bisa juga tampil hadir menyampaikan pendapatnya di forum antar negara. Pada awalnya itu agak sensitif bagi negara-negara tertentu paling tidak. Tapi sekarang terbiasa. Itu juga bagian dari mengajarkan berbagi pengalaman tentang demokrasi. Kenapa negara, pemerintah harus alergi terhadap kaum milenial? Exactly. Walaupun bisnis. Pak Society. Iya, Pak Faiz, demokrasi dan milenial dan seberapa besar sih? Apa karena anak muda di Indonesia nih ya selalu ini harus ada milenial, ini harus ada milenial. Tapi cuma bumbu doang, lewat doang gitu untuk orang tahu bahwa di acara ini ada milenial nih gitu. Pengennya nggak gitu. Iya, pengennya kan suara mereka diakomodir seluas-luasnya gitu. Di BDF gimana, Pak? Mereka harus didengarkan dan mereka terlibat nanti. Saat BDF tanggal 10 Desember, ada satu yang disebut cross panel discussions. Mereka juga akan bicara dengan wakil pemerintah, dengan representasi dari bisnis dan media dan civil society. Jadi intinya adalah mereka kan akan mewariskan demokrasi ke depan. Jadi proses pembelajaran itu lintas generasi harus terjadi. Milenial bukan dari sekedar slogan saja,
Tapi mereka pastinya berperan banyak karena nanti ya mereka kan mewarisi demokrasi Indonesia khususnya. Kalau gitu tanya langsung ke milenialnya, Mbak Mia sebagai perwakilan, mereka dirimu juga sudah dapat masukan dari berbagai negara, dari berbagai daerah gitu. Apa sih concernnya sekarang kalau kita ngomongin soal demokrasi dan juga penanganan di masa pandemi COVID-19? Pasti ada dong kritik masukan terhadap penanganannya sekarang gitu. Boleh dong nih mumpung ada Pak Hasan sama Pak Faiz nih. Kemarin yang sempat sangat hangat dibahas dalam diskusi dan dialog Bali Democracy Student Conference itu adalah adanya disinformasi di era pandemi ini. Jadi selain kita menghadapi pandemi COVID-19, kita juga menghadapi yang namanya infodemic. Karena penyebaran informasi yang luas, apalagi sekarang kita banyak menggunakan social media, di sanalah juga peran generasi muda gimana caranya kita bisa filter informasi. Karena dalam demokrasi itu kan adanya keterbukaan akses terhadap informasi. Tapi sekarang informasi yang gimana nih? Jangan sampai generasi mudanya justru yang menjadi penyebar informasi yang nggak benar. Di sana menjadi concern kita semua, teman-teman, sama anak muda untuk membahas itu dan memberikan juga rekomendasi bahwa disinformasi dan penyebaran informasi yang tepat adalah poin penting yang kita bahas selain juga tentang digitalisasi. Oke. Curhatan-curhatan lainnya mungkin saya nggak percaya kalau misalnya anak-anak muda ngomonginnya hanya bagaimana kita mampu menghadapi ini, tapi kan pasti banyak curhatan-curhatan. Aduh, aku keselnya gitu. Atau tukar kontak WA gitu ya. itu pasti ya. Iya kan, cinlok gitu. Apa mungkin cita-cita lainnya Mbak Mia? Dari anak-anak muda, beberapa protes lainnya adalah pertama pastinya protes karena mereka expect kalau BDF tuh ke Bali ya, ke Bali secara langsung, tapi kemarin secara virtual aja, jadi nggak bisa langsung benar-benar datang nih ke Bali. Iya. Itu nih kekecewaan pertama. Lagi-lagi ya pandemi ya. Aduh, udah ngarep-ngarepin main di pantai gitu ya. Ternyata harus ya backgroundnya aja pantai. Tapi seru nih anak muda bertemu kan di PDF gitu, semua negara. Ini saya penasaran besok ini anak muda Indonesia sama anak muda Vanuatu bertemu kan, melanjutkan dari yang PBB kemarin. Apa-apa lanjut. Iya, Lanjutkan di situ. karena kritik terbuka ya. Artinya kan yang Nitya kutip tadi Pak Hasan bilang sebenarnya forum ini kan untuk membiasakan diri supaya kritik disampaikan secara terbuka, tidak lagi dianggap sebagai suatu ancaman atau suatu hal yang negatif gitu kan. Tapi niatnya untuk menjadi rekomendasi. Abis ini boleh deh kita ngomongin lagi spesifik mungkin bagaimana sebenarnya anak muda melihat demokrasi di masa pandemi COVID-19. Tapi jangan lupa. Apa tuh? Minum dulu. Oh iya Pak, benar. Masa saya udah bikin kami. Dan dimakan. Boleh Pak. Kopinya ya. Boleh sekali. Tinggal Mbak Mia aja nih. Gimana ya kita pertanggung jawabannya ke Mbak Mia. Nah mungkin kita bicara memajukan hak asasi dan melindungi hak asasi manusia kalau tidak ada demokrasi. Tadi seru ya gimana ngelihat, nggak apa sih kekesalannya wajar, tadi harapannya banyak yang pengen bisa ke Bali. Bali. Makanya itu tadi Pak Hasan bilang pernah 106 negara itu Pak karena Bali Pak. Ya nggak apa-apa toh, itu kan daya tarik tersendiri ya Pak ya. Kita kasih nama Bali Democracy Forum. Pertama daya tarik Bali. Iya. Banyak negara kalau diundang hadir konferensi Bali dia akan tergopoh-gopoh. Cari alasan untuk bisa hadir. Supaya Yang mau kedua datang. dengan kita patenkan nama Bali di situ, maka kita menutup negara lain, giliran kita dong yang menjadi tuan rumah. Oh, oke. Seperti Davos Economic Forum sepanjang tahun juga tiap bulan Januari di Davos. Betul. Itu sebetulnya. Dengan kata kita memonopoli prosesnya. Berarti tahun depan saya akan bikin tandingan sama Pak Hasan. Apa tuh? Papua Democratic Forum. Wih. Bagus. Bahas demokrasi biar indeks demokrasinya naik. Tapi bukankah tahun ini juga ada pembahasan mengenai itu ya Mat ya? Kan kamu dari kemarin ngomongin nih. Iya, saya tuh maksudnya senang ada Bali Democratic Forum gitu-gitu Pak. Karena menurut saya adalah negara demokrasi terbesar di dunia itu bukan Amerika, Indonesia. Buktinya kemarin Amerika itu meniru kita 100% dalam hal pemilihan presiden. Bagian mananya Mat? Bagian sama-sama mengklaim kemenangan. Itu kita yang duluan gitu. Cuma bedanya di Amerika nggak ada yang sujud syukur aja Pak. Kalau di sini double sujud syukur kan. Sama yang kedua, Indonesia itu juga maju soal demokrasi. Menurut saya paling keren soal demokrasi. Karena setiap demo pasti selalu ada yang backing Pak.
Iya kan, begitu kan alasan pemerintah kan. Ini ada backingannya, ini ada orang di belakangnya gitu kan. Padahal demo dari mahasiswa, makanya saya yakin ini demokrasi kita paling keren. Karena sebelum demo pemerintah udah tahu nih siapa dalang-dalang demo, entah benar entah enggak gitu. Untuk menghormati warga negara Indonesia, negara demokrasi ya Pak ya. Jadi Iya. bebas dikritik, disampaikan secara terbuka. Dan menurut saya juga negara demokrasi terbesar Indonesia, karena hanya di Indonesia ada yang mengaku bebas berpendapat tapi punya undang-undang ITE. Jadi bisa, boleh kamu berpendapat, tapi kalau berpendapat saya tangkap kamu. Itu makanya boleh berpendapat, tapi juga menghormati hak orang lain. hak orang lain. Tadi kan sudah disebutkan mengenai infodemik. Iya, infodemik. Ada keperluan untuk mengelola juga komunikasi dan lain-lain supaya demokrasi ruang yang tersedia tidak kemudian jadi Kebablasan ya, tanpa Pak? aturan. Kebablasan. Itu yang harus juga dibahas ya, bagaimana demokrasi ini tidak kebablasan, tidak tidak serta-merta membuat salah satu pihak lebih unggul atau berkuasa dibandingkan pihak yang lainnya. Semua harus sama rata gitu ya. Itu yang tujuan memang dari Bali Democratic Forum ini. Satu hal lagi mungkin ya, kenapa kita melihat arti penting Bali Demokrasi Forum tahun ini ya dilakukan di Bali walaupun secara hybrid. Kalau kita lihat bagaimana sejarah Bali dalam konteks politik luar negeri, banyak sekali yang diberikan Bali kepada capaian politik luar negeri. Pasan bisa cerita banyak ya, apa yang kita sebut Bali Concord 1, Bali Concord 2 itu adalah semua yang dilakukan oleh para diplomat kita untuk melahirkan satu capaian diplomasi politik luar negeri dan mengkaitkannya dengan Bali. Jadi inilah kesempatan kita untuk memberikan kembali ke Bali, give back to Bali pada saat Bali saat sekarang dihadapkan betul-betul pada keterpurukan karena pariwisata kolaps. Maka kita adakan Bali Demokrasi Forum. Sejak awal kita yakini bisa dilakukan di Bali karena kita percaya ini salah satu titik awal bangkitnya kembali Bali dalam konteks kesiapan Kalau untuk menerima pelaksanaannya, maaf saya potong Pak Faiz, Ya. saya yakin bahwa penempatannya di samping karena namanya ini juga tepat sekali dalam pandemi. Tapi saya jadi bertanya, waktunya sebenarnya tanggal 10 ini kan berarti kan satu hari setelah pilkada. Betul. Dan Salah satu momen yang benar-benar menandakan ya proses demokrasi kita yang terbesar. Dan tanggal 10 Desember juga adalah Hari HAM sedunia. Karena Apakah itu itu tujuannya? dulu ketika menentukan tanggal, paling nggak patokannya, tanggal 10 Desember adalah mendekatkan pemikiran tentang demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia. Karena paling nggak dari pengalaman saya sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin kita bicara memajukan hak asasi dan melindungi hak asasi manusia kalau tidak ada demokrasi. Betul. Kita pernah ngalami itu. Jadi karena itu didekatkan sengaja bahwa dalam praktek teknisnya bisa bergeser sah-sah saja. Tapi tonggaknya tanggal 10 itu. Dulu berapa kali diadakan Oktober atau November karena pertimbangan praktis. Kebetulan ada summit ASEAN di Vietnam. Banyak kepala negara hadir di situ, dari situ tinggal pendek saya terbang ke Bali. Ya. Itu pertimbangan. Tapi idealnya memang Hari kita HAM. dekatkan demokrasi dan HAM. Tapi kalau saya diundang di Bali Democratic Forum 10 Desember, saya nggak bakal hadir sih. Kenapa, Man? 10 Desember adalah tanggal wisuda saya setelah kuliah 10 tahun. Lama benar. Iya, Pak. Bersyukur. Makanya mau undangan apapun saya nggak akan terima. Wisuda. Kita rayakan bersama ya. Iya. Pencapaian nih ya, Iya, patut tanggal dirayakan. 10 setelah kuliah 10 tahun, Hari HAM sedunia lagi. Wih, Bali Democratic Forum juga keren banget. Selamat loh Mas. tapi gini, melihat artinya kan sebenarnya kan pencapaian dalam kita berdemokrasi ini kan berbeda-beda ya, Ya, Pak Hasan, Pak Faiz. Ya. Kita nggak selalu bisa bilang hasilnya yang besar gitu. Ketika orang bisa melakukan atau berdemokrasi dengan hal kecil saja itu kan patut dirayakan. Ya. Saya mau balik ke Mbak Mia nih, Mbak Mia. Ini survei dari The Economist itu sebenarnya menyatakan dalam 2 dekade terakhir ada tingkat ketidakpuasan dari generasi muda. Ini mereka semakin merasa tidak puas dengan sistem demokrasi. Pertanyaan saya ke Mbak Mia adalah apakah ini juga terasa ketika kemarin ngobrol-ngobrol dengan sesama anak muda, dan kalau Mbak Mia sendiri bagaimana melihat ini kan satu momen kita bicara mengenai demokrasi tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Pasifik gitu. Oke, kalau dari perspektif generasi milenial yang sempat kita ngobrol kemarin di Bali Democracy Student Conference, itu mungkin
disebabkan karena adanya gap ya, atau adanya jarak. Karena ketika sekarang ngomongin tentang pemerintahan, generasi ataupun orang-orang yang lebih senior, ketika dengerin apa yang dikatakan generasi muda, ketika dengerin perspektif kita tentang demokrasi mungkin berbeda, dan mungkin agak dikesampingkan ya, jadi kayak anak kecil udahlah, anak muda nggak tahu mungkin gimana prosesnya. Tapi Dari hati tuh Pak ngomongnya Pak, barusan itu dari hati tuh beneran. Jadi jangan nggak cuma dikesampingkan, tapi bener actually didengarkan, dan juga apa yang kita rekomendasikan, masukan-masukan kita itu ada follow up-nya. Jadi nggak dalam satu hari saja, tapi ada tindak lanjut yang bisa kita monitor sama-sama. Aku minta tanggapan Pak Hasan dong sedikit. Pertama, tidak ada demokrasi yang sempurna. Kekecewaan terhadap demokrasi, termasuk di kaum milenial, sah-sah saja. Demokrasi bukan sistem yang terbaik, kata mantan Perdana Menteri Churchill. Winston Churchill. Sampai dengan dibuktikan bahwa sistem yang lain juga tidak berjalan baik. Dengan kata lain, pilihan-pilihan yang tidak mudah, tapi sepanjang sejarah dapat disimpulkan bahwa demokrasi masih yang terbaik. Pertama. Yang kedua, upaya membangun demokrasi bukan pekerjaan yang instan. Hari ini diusulkan perubahan, besok terjadi. Sama saja pada tingkat dunia, pada tingkat Bali Demokrasi Forum, ini investasi paling sedikit jangka menengah, bukan cash and carry. Kita bertemu, dialog, besok terjadi perubahan besar di mana-mana. Karena memang sebagai, kalau itu diplomasi yang menggunakan soft power, bukan pentung tekanan kekuatan militer atau ekonomi untuk mempengaruhi perubahan, tapi soft power yang dengan berdialog, berdiskusi, kita harapkan ada perubahan. Perubahan itu tidak instan, tidak hari ini kita tuntut besok terjadi. Jadi ya perlu ada kesabaran di situ, ada kesabaran. Mestinya yang punya kuasa juga harus punya daya tanggap yang tinggi. Itu tadi yang dituntut oleh kaum milenial. Ya kalau saya ngomong menuntut ini harus dirubah, ya perlu dirubah. Apa yang diberikan masukan oleh generasi muda saat ini supaya demokrasi kita nggak stagnan gitu, supaya demokrasi kita juga ya menyesuaikan dengan zaman gitu kali ya Pak Faiz ya? Ya demokrasi kan tidak statis ya, dia terus menyesuaikan dengan berbagai perkembangan, dan dari situ kontribusi anak muda sangatlah penting karena mereka ikut mewarnai demokrasi yang seperti apa dalam konteks negaranya. Tidak bisa dibanding-bandingkan antara demokrasi yang berkembang di Indonesia dengan demokrasi di negara lain, karena memang ada nilai-nilai kita yang kita juga semaikan dalam kita berdemokrasi. Partisipasi dari anak muda ini sangat penting karena mereka lah sebenarnya yang dari waktu ke waktu melakukan perubahan kan. Kalau kita lihat sejarah Indonesia, bagaimana peran anak muda dalam titik-titik tertentu sangat fundamental untuk membawa perubahan di negeri kita. Justru mereka inilah yang sebenarnya memiliki banyak tanggung jawab ke depan untuk semakin memakmurkan dan mendewasakan demokrasi kita. Jadi tidak hanya sebatas berperan serta, tapi juga ada nilai-nilai baru atau katakanlah kontribusi mereka untuk perbaikan demokrasi ke depannya. Tapi kata mantan presiden, tidak kreatif, hanya bisa demo kita. Milenial ya. Ditantang artinya tuh Mbak Mia, maksudnya generasi muda tidak hanya milenial tapi juga di bawah milenial, tapi generasi Z ini juga mereka juga ditantang. Terakhir kalau gitu Mbak Mia, singkat saja. Apa harapan generasi muda, apa yang kemudian yang bisa dibicarakan dalam Bali Demokrasi Forum ini yang diharapkan benar-benar bisa menjadi apa ya, suara anak muda lah gitu dalam konteks demokrasi dan pandemik ini. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasan dan juga Pak Faiz bahwa demokrasi ini tidak instan. Demokrasi ini adalah sebuah proses. Kami generasi muda, kami siap terlibat dalam proses itu. Kami siap untuk dilibatkan, kami siap juga untuk menyampaikan perspektif. Jadi mari sama-sama dari pemerintah sekarang dan juga generasi muda, sama-sama saling berkolaborasi, sama-sama saling berkontribusi apa yang bisa dilakukan hal-hal nyata. Dan generasi muda pun sekarang juga kreatif nih. Dari rumah, dari video-video, dari sosial media, dari sana juga udah bisa share info-info terkait nilai-nilai demokrasi. Jadi dari hal kecil yang bisa dilakukan bersama-sama.
Dari hal kecil kita bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih baik untuk skala yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih loh Mbak Mia. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Bali secepatnya dengan kondisi yang jauh lebih baik. Tapi salam untuk teman-teman yang lagi asik ngobrolin pemerintah negara masing-masing berarti ya. Iya dong. Ini lagi gibahin pemerintahan masing-masing. Terima kasih Mbak Mia. Pak Faiz terima kasih banyak. Baik. Pak Hasan terima kasih banyak sudah sharing. Nitya sih percaya bahwa sistem demokrasi ini adalah suatu hal yang baik untuk kita selama kita tahu bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk kemakmuran masyarakat. Butuh kerjasama, gak cuma generasi muda yang teriak-teriak, tapi yang pasang kuping juga harus dengar dan berbuat, merespon. Berbuat gitu. Ya. Gitu. Salah satunya lewat Bali Democracy Forum ini. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak. Terima kasih. Sehat-sehat. Terima kasih. Insya Allah. Berarti harus diminum, dihabiskan, kemudian kita pasang lagi masker yang sesuai dengan protokol kesehatan.